Perkenalkan, nama saya Valentino Andrew Mortio, kelas 12 IPS. Baiklah, kita akan belajar tentang metode jalur kunci dalam penerapan persamaan dasar akuntansi dalam jurnal umum. Sekarang, kita belajar metode jalur kunci. Dalam jalur kunci, kita menggunakan 10 jari tangan kita. Tangan kanan menunjukkan simbol bertambah, tangan kiri menunjukkan simbol berkurang. Jari jempol menunjukkan harta, jari telunjuk menunjukkan utang, jari tengah menunjukkan modal, jari manis menunjukkan pendapatan, jari kelingking menunjukkan beban dan pref. Begitu juga di tangan kiri kita. Jari jempol menunjukkan harta, jari telunjuk menunjukkan utang, jari tengah menunjukkan modal, jari manis menunjukkan pendapatan, jari kelingking menunjukkan beban dan pref. Bagaimana dengan pencatatannya? Jika harta, beban dan pref bertambah, maka akan dicatat di sisi debit. Jika harta, beban dan pref berkurang, maka dicatat di sisi kredit. Jika utang, modal, dan pendapatan bertambah, maka dicatat di sisi kredit. Jika utang, modal, dan pendapatan berkurang, maka dicatat di sisi debit. Selanjutnya, kita belajar tentang metode persamaan dasar akuntansi dalam jurnal. Dalam persamaan dasar akuntansi, transaksi melibatkan dua sisi, yaitu sisi aktiva dan sisi pasiva. Sisi aktiva yaitu harta, dan sisi pasiva meliputi utang plus modal. Jika melibatkan dua sisi, yaitu aktiva dan pasiva, menggunakan rumus sama dengan, yang artinya jika sisi aktiva bertambah, maka sisi pasiva juga bertambah. Atau jika sisi aktiva berkurang, maka sisi pasiva juga berkurang. Tetapi bisa melibatkan sisi aktiva saja atau sisi pasiva saja. Sesama aktiva rumusnya bertambah berkurang atau berkurang bertambah dan menghasilkan 0. Sesama pasiva, utang dengan utang juga dibuat 0. Perlu diingat, dalam jurnal umum yang memengaruhi modal hanya satu saja, yaitu modal awal. Sekarang, bagaimana kalau melibatkan beban atau melibatkan pref? Tadi, jika melibatkan aktiva dan pasiva, rumusnya sama-sama bertambah atau sama-sama berkurang. Apabila harta dengan beban, harta dengan pref, misalnya hartanya kas, kemudian ada beban atau pref. Jika kasnya berkurang, bebannya juga berkurang. Di sini ada min B. Maka kita ingat rumus, jika min dengan min menjadi plus. Jadi kesimpulannya bahwa kasnya berkurang, bebannya bertambah. Demikian juga dengan pref. Kasnya berkurang, prefnya berkurang. Tetapi di sini ada min B, sehingga min bertemu min menjadi plus. Jadi kesimpulannya kasnya berkurang, prefnya bertambah. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Pada soal yang pertama, Pak Jaya menginvestasikan uang tunai sebesar 10 juta rupiah sebagai modal awal. Pada soal ini pencatatannya di mana keterangan kas bertambah di debit dan modal bertambah di kredit dengan keterangan investasi awal. Lalu soal yang kedua, dibayar sewa ruangan 1.500.000 rupiah untuk 1 tahun. Pada soal yang kedua ini, pencatatannya yaitu sewa dibayar di muka bertambah di debit dan kas berkurang di kredit
dengan keterangan dibayar sewa 1 tahun. Lalu soal yang ketiga, Pak Jaya mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar Rp500.000. Pada soal ini pencatatannya yaitu di mana pref bertambah di debit dan kas berkurang di kredit dengan keterangan keperluan pribadi. Penjelasan dari saya. Terima kasih.